Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menghadirkan informasi yang sangat penting dan menarik untuk kita simak karena dalam konten kali ini Bang Sulvan Lindang mengungkap secara detail bagaimana kemudian kondisi Partai Banteng menjelang pelaksanaan Kongres di pertengahan tahun ini. Jadi ada dua kubu yang kemudian akan bertarung. Ada kubu dari seorang Mbak Puan Maharani yang sebelumnya sebagai ketua DPP dan juga ada kubu Hasto. Akan tetapi Hasto hari ini sudah mendekam di tahanan KPK. Justru akan muncul seorang Prananda dan saya meyakini bahwa Mbak Puan Maharani ini sudah mempersiapkan langkah kuda untuk kemudian merebut posisi ketua umum di DPP PDI Perjuangan menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan berdasarkan analisa yang kemudian disampaikan oleh Bang Sulvan Lindang bahwa Bapak Prabowo Subianto dan juga Pak Joko Widodo justru akan menjadi backing dari Mbak Puan Maharani selain Bambang Pacul. Nah, bagaimana videonya kita simak berikut ini. Ya pokoknya kita gini lah, semuanya kita harapkan damai ya. Ya enggak? Seperti podcast apa isinya kalau damai-damai semua orang, Bang? Nanti kalau udah damai kita aduk lagi. Ya kan? Kita harapkan damai. Kan kalau dia ribut-ribut terus kita capek juga. Biar kompak dulu, bersatu dulu. Nanti kita cari lagi celahnya bagaimana pecah lagi. Betul. Fungsinya podcast kan begitu kan. Ini Itu katanya podcast ada undang-undang apa mau dibuat itu? penyiaran. Penyiaran. Belum baca juga tuh, belum mendalami. Kalau ini Mbak Puan ya, Mbak Puan habis ini. Hah? Mbak Puan. Mbak Puan top lah. Langkah-langkah dia itu kan. Mbak Puan ini langkah kuda kalau main catur itu. Kan nggak bisa ditutup kuda itu. Skakster katanya kan, mau tutup pakai apa? Ya kan? Pakai Kalau apa? Hasto, kalau tukang becak di Medan bilang tuh langkah kunjung. Apalagi tuh, Bang? Menteri kayak kunjung gitu. Oh, yang lurus itu ya. Lurus kiri gini kan, nyerong gitu kan. Nah, itu Hasto gitu. Lurus tapi nyerong jalannya. Gini. Beda itu ya. Beda. Langkah kuda nggak bisa ditutup. Ya kan? Yang paling Tiba-tiba gampang dimakan mana itu, Bang? Kalau main catur yang paling gampang dimakan. ya kuncung lah, menteri lah. Oh, gitu. Lah ya. Dia lupa diri. Dia aja di situ nggak tuh udah dikelilingi kan. Oh iya, dia kadang-kadang jarang kepake juga nih, Bang. Kadang itu nutup aja dia dipakai. Ya kan? Nutup ster ya kan supaya usir ster sedikit ya kan. Oh, bener itu nutup ini ya. Nutup kalau kuda ada di situ ngusir kuda, dipakai tukang halau aja. Emang itu ya perannya, Bang ya. Perannya dia itu. Nah, menurut Abang ini Rakernas PDI ini menyimpulkan sesuatu nggak, Bang, dari info yang Bang terima? Saya kira ini pembicaraan semua ya, dari pengamat, dari podcast yang ada, dia lagi kumpulkan ini. Ya kan? Nah, yang tidak mau mendengar pandangan-pandangan yang luas dari banyak pihak, pengamat, politisi, ya kan? Kemudian para senior, lalu kayak kita ini ada podcast memberikan masukan. Yang nggak mau dengar tuh mungkin Hasto aja. Dia jalan sendiri soalnya kan. Pokoknya Hasto paling digital, Bang, diantara. Loh ya memang digital tapi dia kan jalan sendiri. Nah beda kan kalau Puan kan pasti dia menyimak apa dibilang orang ini, langkah apa gitu kan. Kan Puan beda sekali. Sebenarnya memang pada saat mau dinormalisasi sebelum penetapan kondisi Ganjar Partai Banteng, ya harus Mbak dengan Puan setelah penetapan bisa Ganjar. melakukan bersih-bersih di Partai Banteng. Sebelum penetapan Ganjar presiden, seolah-olah kan Banteng masih Puan itu bersaing sama Ganjar kan itu untuk menjadi capres kan itu. Bukannya beneran bersaing, Bang? Loh ya bersaing kan? Iya, bukan seolah-olah dong. Ya dia perhalus sedikit pun nggak boleh kok. Abang di podcast sebelumnya udah lebih ekstrim dari ini. Ya, anarkis. Nah, jadi setelah Ganjar ditetapkan menjadi capres, Puan kan lebih soft main.
Dia sudah tidak lagi berbicara persoalan capres atau tidak. Hmm. Lobby-lobby dia lakukan kan, gitu loh. Yang kita lihat apa yang langkah-langkah politik Puan ini melobi banyak pihak, tokoh-tokoh politik, tokoh partai, berhasil, cukup berhasil. Mana berhasilnya? Hah? Berhasilnya gimana? Cuma P3 aja yang dukung Ganjar selain PDI. Bukan, itu kan bukan urusan dia. Itu kan udah urusan organisasi. Tapi kan secara pribadi dia ketemu Prabowo, ketemu Surya Paloh, ketemu ya kan Erlangga, ketemu Pak Jokowi, itu kan apa, suasana kan ketegangannya itu kan turun. Kalau dalam politik internasional disebut detente kan, peredaan ketegangan. Betul nggak? Iya. Jadi Puan itu fungsinya meredakan ketegangan antara Fungsinya meredakan termasuk ketua umum, PDIP, ya kan. Cuman yang susah kan sekjen, tegang terus, ya kan. Kalau listrik itu apa tuh yang kabelnya banyak lewat sutet. Bukan fiber optik ini. Iya. Bang, buat Pak kan tegang nih tadi bicara tegang PDI dengan Prabowo. Kalau tegang-tegang aja bangun. Iya. Itu kan kebutuhan semua orang, ketegangan tinggi listrik ini. Iya. Kalau enggak kita nggak bisa ada lampu. Iya. Buat Pak Jokowi lebih untung mana sih, Bang? Lebih menguntungkan mana sih, Bang? Hubungan PDI dengan Prabowo Jokowi ini setegang ini dengan penjaga ketegangannya namanya Mas Hasto, atau hubungan PDI dengan Prabowo Jokowi yang merupakan satu tubuh ya, itu lunak dan damai dan bersama-sama. Lebih untung mana? Bagi Pak siapa? Jokowi? Bagi Pak Jokowi. Jadi begini, kalau saya jadi Jokowi, nah inilah manusia itu kan yang tertinggi dari jiwa manusia itu kan arif, ya kan? Orang dibilang bijak itu kan arif. Dan dalam agama pun posisi tertinggi keimanan seseorang itu kan arif. Nah, kalau orang itu sudah sampai pada tingkat arif, dia tidak suka lihat ada konflik di antara orang lain, baik dengan dirinya ataupun antara orang itu. Oke. Nah, Jokowi posisinya di mana? Kita mengharapkan dia kan menjadi orang arif. Katakanlah dia bilang ya silahkan aja lah. Prabowo dengan PDIP mau bersama bersatu, saya nggak ada masalah, ya kan? Kamu bersatu, saya tetap Joko Widodo. Kamu berpisah pun, saya tetap Joko Widodo. Pikiran-pikiran seperti itu yang perlu ada dalam diri Pak Jokowi, sehingga orang lagi tidak sibuk lagi seolah-olah Pak Jokowi inilah yang menghambat ada persatuan antara PDI, Gerindra, Mega, Prabowo kan gitu. Soalnya yang menghambat ini kan dia. Untuk kearifan tadi, Bang. Makanya kalau dia munculkan kearifan nggak ada. Pak Prabowo silakan aja, Pak Prabowo, saya nggak ada masalah kok. Saya mungkin bisa balik ke Solo, ya kan? Nah, kalau Pak Prabowo panggil saya datang, minta nasihat saya datang. Ya paling saya bantu-bantu IKN aja supaya lebih cepat terbangun kan, terwujud gitu. Itu kalau Arif. Kalau Arif. Kalau bicara untung rugi, ya kalau bicara politik. Kalkulasi politik bagi Pak Jokowi lebih bagus PDIP di luar. Kenapa, Pak? PDIP di luar. Lah iya kan dalam konteks ini kan begini. Musuh kamu adalah musuh kamu. Kan gitu. Musuh dari musuh kamu kawan kamu. Betul nggak? Iya. Tapi kawan dari musuh kamu, ya musuh kamu, kan gitu. Posisinya kan begitu. Nah, kalau Pak Jokowi sekarang berbeda dengan PDIP, ya, berarti kan Pak Prabowo tinggal, kalau dia berteman dengan Pak Jokowi, berarti lawan Pak Jokowi lawan saya dong. Kan gitu hitungannya. Ini hitungannya. Hitungan politik kan. Ya. Gitu. Sebaliknya, kalau nanti PDIP berkawan dengan Pak Prabowo, berarti Prabowo lawan saya.
Kan gitu. Iya. Mohon izin Logikanya kan. bang, mohon izin. Artinya buat secara kalkulasi politik tadi kata abang bilang dari perspektif sepatunya Pak Jokowi, PDIP lebih baik seperti sekarang kan, keras, kencang. Artinya nih bang, lagi-lagi nih bang nuwun sewu, kepentingannya Pak Jokowi akan sikap Mas Hasto yang begitu keras dan tegang seperti ini adalah suatu hal yang menguntungkan dong. Jadi nggak perlu dong Enggak juga. karena ini menciptakan situasi yang seperti ini terus dengan sikap Mas Hasto yang seperti itu gitu loh bang. Dibanding Mbak Puan Masalahnya yang jinak dan Gini, damai. masalahnya kan yang terus-terus di apa ya katanya, bukan Sembur. dikritik lagi, disembur, ya kan? Itu kan Pak Jokowi, bukan Prabowo. Kalau secara politik justru Pak Jokowi mengharapkan lo nyerang Prabowo dong, jangan nyerang gue gitu, ya kan? Tapi berarti gini ya bang ya, PDI itu kalau harusnya dia berpikir bagaimana beraliansi dengan Prabowo hari ini kan harusnya ya. Iya. Tapi bagi Jokowi malah menguntungkan kalau PDI di luar kan gitu kan. Iya, hitung-hitungan politik Karena ya. nggak punya armor nih kalau dia di luar kan. Nah, Tapi kalau dia beraliansi sama Prabowo, PDI-nya punya armor nih sekarang kan, Ya. punya pelindung gitu. ya artinya posisi Gibran, posisi Jokowi sebagai mantan wapres itu kurang nyaman. Kalau kita bicara hitung-hitungan politik kan. Nah, tapi kan kita selalu bilang ini kan bukan bicara persoalan dunia akhirat. Ini kan bicara dunia politik. Pasti pertimbangan politik. Ya. Tapi kalau kita bicara dari pendekatan tasawuf dan filosofi, nah dia tadi harus ya kan? Udahlah monggo, kalau Prabowo mau bersama PDI, mau bersama Prabowo, saya legowo kan gitu. Betul-betul legowo tuh, jangan dibuat legowo lisan aja, tapi hati nggak ikut, hati nggak legowo, jangan. Itu nanti bisa pecah kepala sendiri. Iya. Maksudnya pecah kepala sendiri itu gimana? Ya kan kalau kita misalnya sesungguhnya aku nggak suka nih Hati ya. Legowonya harus. Ardi dekat sama Budi nih. Tapi seolah-olah aku bilang, dekat aja kalian ini. Kalau perlu kalian kawin berdua kan gitu. Hanya nggak bisa gitu. Tapi hati nggak nerima. Kan rusak. Merusak secara psikologis kan merusak jiwanya sendiri. Bikin sakit jiwa juga bang ya. Sakit jiwa, kepala meledak. Ya kan? Makin orang ini sering jalan bersama, makin susah kita. Makin curiga ya. Makin curiga, makin susah. Makin paranoid kan. Ini pasti Apa nih? Masih ngomongin gue nih. Ngomongin gue nih, gitu kan? Jadi cukup sudah apa yang kemudian menjadi pernyataan yang disampaikan oleh Bang Sulvan Lindang bahwa posisi Mbak Puan Maharani memang ketika ingin membenahi PDIP dari dalam, mestinya Ibu Megawati harus legowo menerima dan menunjuk Mbak Puan Maharani sebagai Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan. Karena otoritas sepenuhnya sebenarnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Umum di Partai PDIP itu otoritas dari seorang Ibu Ketua Umum sendiri, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kalau misalnya posisi Ketua Umum diserahkan ke orang-orang yang selama ini sibuk mencaci maki, menyerang, menghina, bahkan menghujat Bapak Joko Widodo, saya pastikan bahwa di 2029 PDIP ini akan semakin nyunsep dan bahkan tidak akan bertahan lama, PDIP akan bubar. Apalagi posisi Mbak Puan Maharani ini yang kuat melakukan konsolidasi bersama ketua-ketua umum partai. Dan juga Pak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo Subianto pasti akan menjadi backing bagi Mbak Puan Maharani itu sendiri. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Coba tinggalkan di kolom komentar. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.